Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Setelah kemarin kita membahas tentang HP Redmi Note 10 Pro yang terkunci dengan akun Mi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Poco X3. Jadi ini usernya punya dua HP, yang pertama adalah Redmi Note 10 Pro, kemudian yang kedua adalah Poco X3. Kasusnya sama, terkunci dengan akun Mi. Kemudian setelah kita cek HP Poco X3 ini garansinya juga garansi tam. Jadi bisa kita remote, kita servis jarak jauh dengan menggunakan aplikasi TeamViewer ataupun aplikasi UltraViewer. Jadi usernya cukup mengirimkan aplikasi TeamViewer, ID sama password TeamViewer di foto dikirimkan ke kita. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke PC usernya dengan menggunakan ID sama password TeamViewer-nya untuk mengerjakan HP Poco X3. Kemudian setelah kita kerjakan hasilnya sukses, artinya dia bisa clean, bisa permanen, bahkan bisa login akun Mi baru. Oke, langkah selanjutnya kita langsung menuju ke PC-nya untuk mempersiapkan file-file yang kita butuhkan. Ini adalah file out-nya yang sudah saya copy kemarin pada tutorial Redmi Note 10 Pro ya. Jadi sekarang kita ekstrak dulu ini file out-nya. Kemudian setelah itu kita akan membuka device manager. Tujuannya adalah nanti ketika usernya mencolokkan HP posisi fastboot mode akan terlihat pada bagian device manager. Ternyata dia sudah dicolok Android bootloader interface pada bagian atas, berarti dia udah dicolok mode fastboot. Jadi kita tidak perlu membongkar test point, cukup colok fastboot mode saja. Sekarang kita akan cek dulu apakah ini benar HP-nya adalah Poco X3. Poco X3 itu ada dua ya, ada yang Vayu, ada yang Surya. Jadi kita cek supaya kita nantinya saat eksekusi tidak salah file. Kita proses install minimal ADBN fastbootnya, kemudian kita ketikkan fastboot, spasi get var, spasi produk, kemudian enter ya. Produknya adalah Vayu, berarti ini adalah Poco X3 Pro ya, yang bukan Poco X3 yang NFC Surya, bukan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mempaste sebuah file micloud-nya. Ini adalah file micloud-nya Vayu FRP micloud clean. Jadi dengan menggunakan file ini sudah otomatis FRP dan micloud-nya hilang. Oke, langkah selanjutnya di sini kita ekstrak dulu Mi Flash-nya untuk melakukan flashing dengan file Mi Cloud ya. Kita buka ini Mi Flash-nya, kita buka dulu ya. Kita buka dulu Mi Flash-nya. Kemudian kita run administrator lalu klik yes. Setelah itu kita tunggu saja dulu, di sini masih loading. Sekali lagi kita tidak perlu membongkar test point. Jadi cukup colok fastboot mode saja ya. Cukup mudah ini kalau hanya colok fastboot mode. Oke, kemudian kita klik di sini untuk memasukkan firmware atau file micloud yang sebelumnya sudah saya ekstrak ya. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kita akan proses fastboot to EDL. Sekali lagi kita tidak perlu bongkar test point, apalagi kalau Vayu dan Surya ini test pointnya ada di bawah fleksi ya, jadi agak susah, dia tidak bisa di test point, harus di jumper ya. Oke, langkah selanjutnya kita klik connect, kemudian di sini saya akan memberikan instruksi kepada yang punya HP untuk mencabut kemudian mencolokkan ulang ya, untuk mencabut dan kemudian mencolokkan ulang ya. Kita ternyata dia udah langsung gercep ya, langsung dicabut, dicolok ulang. Dia udah paham karena memang sebelumnya sudah saya remote untuk Redmi Note 10 Pro. Jadi step by stepnya hampir sama. Oke, klik finish ya, klik finish. Kemudian kita cek pada bagian portnya sudah terbaca KD loader 9008. Kita klik refresh. Kemudian setelah terbaca ID device-nya kita klik flash ya. Kemudian setelah itu kita tunggu saja dulu, nanti akan muncul warna merah ya. Akan muncul warna merah seperti ini, error, tapi itu tidak masalah. Kemudian akan muncul login out ya. Login out di sini sudah dimodifikasi jadi cukup simple, kita tinggal copy aja. Kemudian setelah itu kita paste ke aktivasinya. Kemudian
klik OK. Di sini masih ada autentifikasi, kita tunggu saja dulu proses flashingnya dengan menggunakan file Mi Cloud plus FRP. Masih proses flashing, kita tunggu saja dulu. Sukses artinya proses sudah selesai. Kemudian hasilnya sudah saya perlihatkan pada bagian awal video. Hasilnya sukses, clean, permanen, bisa login akun Mi. Dan sekali lagi kita tidak perlu bongkar test point, cukup colok fast boot mode saja. Jadi kalau seandainya misalnya HP-nya masih bergaransi, ini tidak akan menghilangkan garansinya karena kita tidak membongkar HP-nya. Saya kira masalah untuk Mi Cloud Redmi Note, kok Redmi Note toh, kok Redmi terus toh, Poco X3. Vayu kita cukupkan sekian, sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam.